Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ramadan dari SIA dengan NIM 2510310355. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil tugas akhir mata kuliah konsep basis data untuk progres 2. Adapun studi kasus yang saya pilih pada proyek kali ini adalah sistem penjualan sepatu lari. Alasan saya mengambil topik ini berawal dari hobi saya yang rutin berolahraga lari. Saya menyadari bahwa saat ini tren olahraga lari sedang sangat diminati oleh kalangan muda. Dan kebutuhan akan berbagai spesifik sepatu-sepatu dengan plat karbon atau yang mempunyai reflektif. Oleh karena itu, saya merancang sebuah sistem basis data yang mampu mengolah transaksi penjualan sepatu lari secara terstruktur, mulai dari pencatatan data, stok dan model sepatu, hingga riwayat pembayaran. Sebelum masuk ke implementasinya, ini adalah IRD yang saya rancang. Sistem ini terdiri dari 6 entitas utama, yaitu pelanggan, pesanan, pembayaran, detail pesanan, sepatu, dan kategori. Sekarang, saya akan mendemonstrasikan implementasi query SQL secara langsung menggunakan database yang bernama DB UAS dengan NIM saya 035. Data ini sudah saya input sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke inner join. Kita menggunakan query ini untuk menggabungkan tabel sepatu, pelanggan, pesanan, dan detail pesanan. Hasilnya, kita bisa melihat dengan jelas nama pelanggan, model sepatu apa yang mereka beli, dan jumlahnya beserta subtotal harganya. Langsung saja kita ketik perintahnya. Oke, ini adalah tabel dari inner join. Ada nama pelanggan, sepatu, jumlah, dan total harganya. Yang kedua, left join. Query ini sejalankan pada tabel pelanggan dan pesanan. Fungsinya adalah untuk menampilkan seluruh data pelanggan yang terdaftar di sistem, termasuk pelanggan yang belum sama sekali melakukan transaksi. Langsung saja ini perintahnya. Nah, inilah tabel left join yang berisi nama pelanggan, ID pesanan, tanggal pesanan. Terus yang ketiga, ada right join. Ini digunakan untuk melihat daftar seluruh sepatu lari yang ada di toko beserta ID pesanannya. Jika ada sepatu yang bernilai 0 pada kolom ID pesanan, artinya model tersebut belum pernah terjual. Ini kode perintahnya. Oke, inilah nama sepatu yang ada di toko dan ID pesanannya, dan ini adalah jumlahnya. Oke, lanjut. Yang keempat ada query where. Menggunakan kode where untuk
memfilter dan menampilkan kasus. Model sepatu lari kelas atas, yaitu memiliki harga di atas 3 juta rupiah. Oke, ini perintahnya. Oke, inilah jenis-jenis nama sepatu yang yang di atas harga 3 juta rupiah. Ini namanya, ini mereknya, dan ini harganya. Lanjut yang kelima, ada query like. Fungsi ini berguna untuk fitur pencarian. Di sini saya akan mencari sepatu yang mereknya berawalan dengan huruf N, seperti Nike, Nintendo, dan New Balance. Oke, ini kode perintahnya. Oke, inilah nama-nama sepatu yang huruf awalannya N, seperti Nintendo, Nuveo, Nike, dan New Balance. Oke, selanjutnya yang keenam, ada query order by. Saya mengurutkan data sepatu berdasarkan harga dari paling termurah ke yang paling mahal dengan menggunakan fungsi ASC. Ini kode perintahnya. Oke, inilah harga yang termurah ke yang termahal. Ini nama sepatunya, merek, dan harganya. Terakhir, ada fungsi agregat. Saya menggunakan fungsi sum pada kolom jumlah bayar di tabel pembayaran untuk menghitung secara otomatis total pendapatan keseluruhan yang masuk ke toko. Ini perintahnya. Oke, inilah semua jumlah hasil pendapatan keseluruhannya. Ini dijumlahkan semua, terus ini hasilnya. Oke, jadi kesimpulannya, sebagai kesimpulan, basis data sistem penjualan sepatu lari yang saya bangun ini telah terintegrasi dengan baik melalui relasi front key yang tepat. Sistem ini tidak hanya mampu menyimpan data transaksi secara aman, tetapi juga memudahkan pemilik toko dalam melacak ketersediaan stok, menganalisis model sepatu apa yang paling laku, dan merekapitulasi total pendapatan menggunakan fungsi query SQL yang efektif. Sekian dari demonstrasi tugas saya untuk progres 2. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.